Namaku Iriani. Lengkapnya Iriani Maulida. Aku lahir dan besar di sebuah gang kecil di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Rumah kami sempit, berdinding triplek, dan setiap kali hujan datang, langit-langitnya ikut menangis. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada cinta yang besar dari ibu. Beliau janda, menghidupi aku dan dua adik dengan berjualan nasi uduk dari subuh sampai matahari tinggi. Sejak SMA aku tahu, hidup ini nggak bisa cuma ditungguin berubah. Harus dikejar, harus diperjuangkan. Maka saat umurku menginjak 23 tahun, aku nekat daftar jadi TKW. Awalnya ibu menolak, ngapain jauh-jauh, Mia? Nanti kamu disiksa. Tapi aku bersikeras. Aku ingin bantu ibu buka warung yang layak, ingin adik-adikku bisa kuliah, dan kalau bisa, ya, sedikit mimpi, ingin hidupku berubah. 4 bulan kemudian, aku dapat penempatan di Arab Saudi. Hatiku campur aduk antara takut dan semangat. Aku ditempatkan di rumah seorang pria tua, yang katanya sakit parah. Namanya Hamid Aslami, 68 tahun, seorang sultan kaya raya yang tinggal di istana berlapis marmer. Rumahnya besar banget, bahkan lebih mirip museum daripada rumah. Tapi anehnya, sepi. Hanya ada beberapa pelayan dan satu sopir tua. Pertama kali aku bertemu beliau, aku langsung membungkuk dan menyapa dalam bahasa Arab seadanya. Assalamualaikum, ya Syaikh. Dia menatapku dalam-dalam. Matanya bening, janggutnya putih bersih, dan tangan kirinya gemetar sedikit. Dia hanya menjawab pelan. Waalaikumsalam, kamu dari Jakarta? Aku kaget. Iya, dari Jakarta? Kok tahu, Tuan? Ia tersenyum samar. Karena aku punya banyak waktu untuk mencari tahu. Aku tak paham maksudnya, tapi tak terlalu kupikirkan. Hari-hari berikutnya kuhabiskan merawatnya, mengganti bajunya, menyiapkan makanan, membacakan buku, bahkan menuntunnya ke taman kalau beliau ingin udara segar. Awalnya aku hanya bekerja, tapi lama-lama, aku mulai iba. Beliau seperti kesepian, seperti orang yang sedang menunggu sesuatu. Atau seseorang. Tinggal di rumah sultan ternyata tak semewah yang dibayangkan. Memang, tempat tidurku empuk, makananku enak, bahkan kamarku ada pendingin udara. Sesuatu yang mustahil aku nikmati di Jakarta. Tapi, sepi. Tak ada suara anak kecil. Tak ada suara motor lewat. Tak ada, Bu, beli nasi uduknya satu ya, seperti di rumah. Yang membuatku bertahan hanya satu, Hamid Aslami. Entah kenapa, aku merasa beliau seperti ayah yang tak pernah kumiliki. Beliau suka mendengarkan ceritaku, tentang masa kecilku, tentang Jakarta, tentang ibu. Beliau selalu berkata, kamu punya mata yang penuh cahaya, tapi matamu juga menyimpan luka. Aku tak tahu harus menjawab apa. Satu hari, saat aku sedang menyuapinya bubur hangat, dia bertanya, Iriani, kamu bahagia di sini? Aku bingung. Saya bersyukur, Tuan. Ia menatapku dalam. Jangan hanya bersyukur, bahagialah. Karena hidup terlalu singkat untuk tidak bahagia. Kalimat itu membekas dalam benakku. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasa ada yang aneh. Beliau memang tampak lemah. Tapi kadang-kadang, saat aku masuk kamar tiba-tiba, beliau seperti sedang berdiri, lalu buru-buru duduk. Atau kadang ketika aku tinggalkan ruangannya sebentar, lalu kembali, kursinya pindah posisi. Pernah juga aku menemukan catatan kecil di meja kamarku. Jangan terlalu cepat percaya pada apa yang kamu lihat. Aku kira itu dari pelayan lain. Tapi pelayan-pelayan di rumah itu hampir tak pernah bicara, apalagi mendekat ke kamarku. Lama-lama, aku mulai merasa, ada sesuatu yang disembunyikan Hamid Aslami. Tapi apa? 3 bulan sudah aku bekerja di rumah itu. Semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Hamid Aslami sering mengajakku bicara bukan soal kesehatannya, tapi soal mimpi-mimpiku. Tentang Jakarta, tentang keluarga, bahkan tentang masa depan. Kalau kamu sudah tak jadi TKW nanti, kamu ingin apa, Iriani? Tanyanya suatu malam saat kami duduk di balkon atas, menatap langit padang pasir yang luas dan sunyi. Aku menjawab lirih, aku ingin buka warung nasi uduk yang besar, yang ada tempat duduknya, yang gak kehujanan atapnya. Ia tertawa pelan. Sederhana, tapi indah.
Kamu tahu, aku ingin sesuatu juga. Aku menoleh. Apa itu, Tuan? Ia menunduk. Aku ingin seseorang yang mau menemaniku bukan karena kekayaanku, tapi karena hatinya. Aku tercekat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata beliau terus terngiang-ngiang di kepalaku. Mungkinkah beliau merasa sendiri? Tapi bukankah dia serangan sultan? Kaya raya? Terhormat? Tapi pagi harinya, segalanya berubah. Aku dipanggil oleh kepala pelayan. Iriani, kamu akan dipindahkan ke majikan lain. Ada permintaan dari agen pusat. Katanya kamu terlalu lama di sini. Aku bingung. Tapi, Hamid Aslami belum sembuh. Kepala pelayan hanya menjawab, beliau bukan tanggung jawabmu lagi. Siapkan barangmu. Besok kamu pergi. Hari itu, Hamid Aslami tidak keluar kamar. Aku mencoba mengetuk, tapi tak ada jawaban. Hatiku gelisah. Bahkan aku sempat menangis dalam diam. Aku tak menyangka, aku sudah terlalu dekat dengan majikanku. Malam menjelang. Saat aku sedang melipat pakaianku, tiba-tiba ada suara pelan di balik pintu. Iriani? Itu suara Hamid Aslami. Tapi napasnya terdengar berat. Ada apa, Tuan? Jangan pergi. Aku membuka pintu, dia berdiri di sana, tanpa tongkat. Matanya menatapku dalam. Nafasnya sesak. Jangan tinggalkan aku. Aku nyaris tak percaya dia berdiri tanpa bantuan, meski tubuhnya goyah. Dan sebelum aku sempat berkata apa-apa, dia jatuh ke lantai. Tergeletak. Aku berteriak, "Tolong! Tuan jatuh." Tapi dalam hatiku, ada satu bisikan aneh. Kenapa beliau bisa berdiri? Padahal selama ini selalu duduk lemah? Apakah semua ini hanya sandiwara? Pertanyaan itu terus berputar di dalam kepalaku saat aku membantu Hamid Aslami yang tergeletak di lantai. Napasnya berat, wajahnya pucat, dan untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di matanya. Tapi bukan takut karena jatuh, melainkan takut kehilangan. Saat pelayan datang dan membantunya ke tempat tidur, aku berdiri terpaku. Hatiku campur aduk, sedih, marah, bingung. Aku belum bisa menerima kenyataan bahwa seorang pria tua yang selama ini aku rawat dengan sepenuh hati, mungkin telah mempermainkanku. Malam itu, aku duduk termenung di pojok kamar, menatap koper yang belum sempat kuisi penuh. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apa semua ini sandiwara? Kenapa beliau memohon begitu rupa agar aku tidak pergi? Keesokan paginya, suasana rumah berubah drastis. Kepala pelayan menyampaikan kabar bahwa aku tidak jadi dipindahkan. Alasannya, Hamid Aslami mengalami tekanan darah rendah dan menyebut namaku terus-menerus selama perawatan. Aku terdiam. Jadi, hanya karena dia memintaku tinggal, aku dibatalkan untuk dipindahkan? Aku seharusnya lega. Tapi yang kurasakan justru lebih banyak pertanyaan. Aku beranikan diri masuk ke kamarnya sore itu. Dia tengah duduk di balkon, menatap langit. "Tuan," bisikku. Ia menoleh. "Kamu masih di sini?" Aku mengangguk pelan. "Kenapa Tuan berdiri kemarin? Tuan kan sakit." Ia diam sejenak, lalu berkata perlahan, "Karena hanya dengan berdiri, aku bisa menghentikanmu pergi." Aku tertegun. "Aku tidak ingin kamu salah paham, Iriani. Aku memang tidak sepenuhnya jujur. Tapi bukan karena ingin mempermainkanmu." "Lalu karena apa?" Suaraku nyaris tak terdengar. Ia memejamkan mata. "Karena aku takut kehilanganmu. Sebelum aku sempat memberitahumu, siapa aku sebenarnya." Hari-hari setelah kejadian itu seperti roller coaster. Aku masih berada di rumah itu, menjalankan tugas seperti biasa, tapi suasana tak lagi sama. Setiap aku masuk kamar Hamid Aslami, aku tak bisa menatap matanya tanpa merasa ada jarak. Sebuah rahasia besar yang belum sepenuhnya terungkap. Beberapa malam kemudian, saat aku membawakan teh hangat, beliau mengajakku duduk di taman belakang. Di bawah cahaya bulan yang memantul di kolam kecil, dia mulai bercerita. "Namaku memang Hamid Aslami. Tapi bukan hanya itu. Aku adalah cucu dari salah satu keluarga kerajaan tua di wilayah Najran. Aku dibesarkan di istana, tapi sejak muda, aku memilih hidup di luar lingkaran kekuasaan. Aku menahan napas. Aku membangun kekayaanku sendiri, membeli tanah,
properti, bahkan punya saham di berbagai perusahaan. Tapi, semua itu tidak pernah membuatku benar-benar hidup. Aku menggigit bibir. Lalu kenapa Tuan menyembunyikan semua ini? Kenapa pura-pura sakit? Ia mengangkat wajahnya padaku. Karena aku ingin melihat, siapa yang peduli padaku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Dad, aku tak bisa berkata-kata. Tubuhku seperti membeku. Semua perhatianku, semua kepedulianku selama ini, menjadi semacam ujian? Tapi aku tidak menjadikanmu alat uji, Iriani. Kamu datang ke sini sebagai seseorang yang tulus. Setiap sentuhan tanganmu, setiap doa yang kamu bisikan saat aku tidur, itu yang membuatku sembuh. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku tak pernah merasakan itu, bahkan dari orang-orang yang katanya mencintaiku. Lanjutnya, karena itu, aku ingin kamu tahu, aku tidak hanya ingin kamu sebagai pekerja di rumah ini. Aku ingin kamu mendampingi hidupku. Aku terpaku. Mataku langsung menatapnya penuh keterkejutan. Apa maksud Tuan? Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih, aku ingin menikah denganmu, Iriani. Kalimat itu bergema di kepalaku berkali-kali. Aku ingin menikah denganmu. Aku masih belum bisa menerima kenyataan. Bagaimana mungkin seorang sultan yang kaya raya, terhormat, memilih seorang TKW biasa dari Jakarta yang bahkan belum selesai kontrak kerjanya? Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan di wajahnya. Tapi yang kutemukan justru ketulusan dan luka yang mendalam. Tuan, saya ini siapa? Saya hanya anak penjual nasi uduk. Saya nggak punya apa-apa. Ia tersenyum. Justru karena itu, kamu tidak pernah mengharapkan apa-apa dariku. Tapi kamu memberi lebih dari yang bisa kubayar dengan uang. Aku menangis. Hari-hari selanjutnya jadi lebih rumit. Desas-desus mulai menyebar. Salah satu TKW yang kukenal diam-diam mulai menyebarkan gosip ke sesama pekerja. Katanya aku perempuan penggoda, mencari suami kaya untuk bisa hidup enak. Beberapa pelayan mulai menjauhiku. Ada yang menatap sinis, ada yang pura-pura tak melihat saat aku lewat. Tekanan makin berat ketika agen tempatku bernaung memanggilku untuk pemeriksaan perilaku. Aku datang ke kantor dengan jantung berdebar. Di sana, seorang wanita berseragam formal menatapku tajam. Iriani Maulida, kamu dituduh menyalahgunakan posisi sebagai pekerja untuk memengaruhi majikan. Aku kaget. Itu tidak benar. Saya hanya... Tidak perlu menjelaskan, katanya tajam. Kami mendapat laporan resmi. Jika terbukti, kamu bisa dipulangkan secara paksa. Aku keluar dari kantor dengan langkah gontai. Dunia terasa gelap. Dalam satu malam, semua yang kujalani berubah jadi bencana. Hanya karena aku dicintai oleh seseorang yang katanya terlalu tinggi untuk kugapai. Malam itu, aku kembali ke rumah Hamid Aslami dengan hati hancur. Dia sedang menungguku di ruang tamu. Begitu melihat wajahku, dia langsung berdiri. Mereka menginterogasimu, ya? Tanyanya lembut. Aku hanya bisa mengangguk sambil menangis. Mereka bilang saya harus pulang. Saya difitnah. Tuan? Tanpa berkata-kata, Hamid Aslami memelukku. Pelan. Aman. Tenang. Kamu tidak akan kemana-mana. Kamu milikku sekarang. Tapi esok paginya, kabar lebih mengejutkan datang. Hamid Aslami ditemukan tak sadarkan diri di ruang bacanya. Dokter datang. Perawat dipanggil. Bahkan dua pria berbaju putih dari kerajaan tiba di rumah. Semua panik. Semua berbisik. Dan satu kalimat dari kepala dokter membuat kakiku nyaris goyah. Beliau dalam kondisi kritis. Dan satu-satunya yang beliau sebut sebelum jatuh koma adalah, nama kamu. Kalimat itu seperti menghantamku berkali-kali. Kaki ini nyaris tak kuat menopang tubuhku. Aku berlari ke ruang perawatan di lantai atas, tempat Hamid Aslami terbaring lemah, tubuhnya diinfus, selang oksigen menempel di hidungnya, wajahnya pucat tak bersinar seperti dulu. Ya Allah, Tuan, bisikku sambil mendekap tangannya yang dingin. Air mataku tumpah. Aku tahu beliau bukan sekadar majikan bagiku. Tidak lagi. Dalam diam, aku telah mencintainya. Bukan karena harta, bukan karena statusnya sebagai sultan, tapi karena ketulusan dan kesepian yang kami bagi bersama. Tapi cinta kami seperti dihukum.
beberapa kerabat kerajaan berdatangan, menatapku dengan pandangan dingin. Salah satu di antaranya, pria muda berjubah putih dengan sorban emas di kepalanya, berbicara padaku dengan tegas. Kamu harus pergi dari sini sebelum beliau sadar. Kami akan mengurus semuanya. Aku hanya bisa menatapnya tak percaya. Saya tidak akan pergi. Saya di sini karena beliau yang menginginkan saya. Dia sedang tidak sadar. Jadi izinkan kami yang mengambil keputusan. Aku ingin melawan, tapi mulutku keluh. Mereka memaksaku keluar dari ruang rawat. Di depan pintu, aku menatap langit malam dari balik jendela kaca. Aku menangis sejadi-jadinya. Di saat aku nyaris menyerah, kepala pelayan lama datang menghampiriku diam-diam. Dia menyerahkan sebuah amplop kecil dan berbisik, "Ini dari Tuan Hamid Aslami, dia menulisnya 2 hari lalu. Katanya kalau sesuatu terjadi padanya, kamu yang harus membacanya." Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. "Iriani, jika kau membaca ini, mungkin aku sudah tidak bisa bicara langsung denganmu lagi. Tapi aku ingin kamu tahu, hatiku hanya untukmu. Jika dunia tak mengizinkan aku memilihmu, maka biarkan surat ini jadi bukti bahwa aku telah memilihmu lebih dulu, bahkan sebelum semuanya terjadi. Jangan pergi, dan jangan menyerah. Aku akan kembali. Untukmu." 3 hari berlalu. Hamid Aslami belum sadarkan diri. Dan aku, resmi dipaksa keluar dari rumah itu. Tanpa sempat berpamitan, tanpa diberi waktu untuk menjelaskan apapun. Aku hanya diberi koperku dan diantar sopir tua ke agen. Di sana, aku menerima surat pemulangan mendadak. Alasan tertulis, melanggar kedisiplinan kerja dan terlibat hubungan tidak profesional dengan majikan. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa semua ini bukan pelanggaran, tapi perasaan. Tapi siapa yang mau mendengar? Aku hanya bisa memeluk koperku sambil duduk di pojok ruang tunggu bandara. Malam itu dingin, dan di dalam hatiku ada badai yang tak bisa aku reda. Beberapa TKW yang ku kenal mengirim pesan. Ada yang simpati, tapi lebih banyak yang sinis. "Sudah kubilang, jangan dekat-dekat Sultan," tulis seseorang. Yang lain bahkan menyebutku, cewek licik cari untung cepat. Aku hanya bisa memeluk diriku sendiri. Sesaat sebelum boarding, aku kembali membuka surat Hamid Aslami. Aku membacanya berulang-ulang seperti mantra penyembuh luka. Tapi bagian terakhir dari surat itu membuatku tercekat. "Kalau kamu diusir, kembalilah ke Riyadh. Di brankas kamarku, ada satu kunci kecil. Aku sudah titipkan pada seseorang kepercayaanku. Dia akan mencarimu. Dan jika aku tak bisa bangun, dia yang akan mengungkapkan siapa kamu di mataku kepada dunia." Aku langsung tersadar. Surat ini bukan hanya kenangan, tapi juga amanah. Ada seseorang yang dia percayai. Seseorang yang mungkin bisa membantuku membuktikan bahwa cintaku ini nyata. Aku tidak naik pesawat. Malam itu, aku kabur dari bandara. Kabur dari bandara bukan hal mudah. Aku hanya punya uang saku seadanya, paspor, dan satu koper berisi pakaian serta surat dari Hamid Aslami. Aku menelepon satu-satunya orang yang mungkin bisa membantuku, kepala pelayan tua yang pernah memberiku surat itu. Untungnya dia menjawab dan berkata, "Aku sudah menunggumu. Datanglah ke apartemen lamaku, kita bicara di sana." Dalam bayang-bayang ketakutan, aku menumpang taksi seadanya dan sampai di apartemen kecil di pinggiran kota. Di sana, pria tua itu, namanya Khalid, menatapku penuh iba. "Hamid Aslami memang mencintaimu," katanya lirih. "Bahkan sebelum dia yakin kamu akan menerimanya." Aku menahan air mata. "Dia bilang kamu pegang kunci." Khalid mengangguk. Dia membuka laci kecil, mengeluarkan sebuah kunci berukir nama, Iriani. Ini kunci brankas kecil di lantai bawah istana. Hanya aku dan dia yang tahu tempatnya. Hatiku berdegup kencang. Di dalamnya ada rekaman video. Hamid Aslami sudah merekam pernyataan lamaran dan penjelasan tentang siapa kamu. Dia bilang, kalau keluarganya melawan, kamu yang harus memperjuangkan cinta kalian. Aku memeluk Khalid sambil menangis. Rasanya seperti bertemu ayah sendiri. Malam itu, kami menyusun rencana. Esok pagi, aku akan kembali ke istana sebagai tamu undangan, dengan bantuan Khalid, dan menyelinap ke lantai bawah. Tapi aku tak tahu bahwa rencana ini akan mengubah hidupku selamanya. Pagi itu,
Aku menyelinap ke dalam istana lewat pintu belakang, menyamar sebagai kerabat jauh yang diundang untuk berdoa bersama demi kesembuhan Hamid Aslami. Khalid membantuku masuk ruang bawah tanah, tempat brankas itu disimpan di balik rak buku tua. Dengan tangan gemetar, aku masukkan kunci. Klik. Brankas terbuka. Di dalamnya, hanya ada satu flash disk berwarna emas, dan secari kertas bertuliskan, "Untukmu yang telah mengubah hidupku." Kami segera menyalakan laptop. Dan saat file video dibuka, wajah Hamid Aslami muncul di layar. Dia duduk mengenakan jubah putih, wajahnya bersinar dengan senyum hangat. "Assalamualaikum. Jika kamu menonton ini, mungkin aku sudah tidak bisa berkata-kata secara langsung. Aku Hamid Aslami, pengusaha dan bangsawan dari Najran, dan aku ingin dunia tahu bahwa aku mencintai seorang wanita bernama Iryani Maulida." Tangisku pecah. Dia bukan sekadar pekerja. Dia penyelamatku. Di saat orang-orang datang karena kekayaan, dia datang dengan hati. Maka jika aku tiada, aku ingin dia mendapatkan hak atas semua yang pernah aku janjikan. Dan jika aku hidup, maka aku akan menikahinya, tak peduli apa kata dunia. Selesai video itu, Khalid menatapku lekat. "Kamu harus memperjuangkan ini. Sekarang." Aku berdiri. Dengan mata berkaca-kaca, aku melangkah keluar ruang bawah tanah, menuju ruang utama tempat para kerabat kerajaan berkumpul. Di depan mereka, aku mengangkat flash disk itu tinggi-tinggi. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya mencintainya, dan ini buktinya. Semua mata menoleh. Beberapa terperangah, beberapa terlihat marah. Tapi dari kejauhan, aku melihat tubuh yang semula terbaring lemah di kursi roda perlahan bergerak. Seorang perawat berteriak, "Dia sadar! Hamid Aslami sadar!" Dan saat mataku bertemu dengan matanya dari kejauhan, beliau tersenyum. Senyum itu membuat lututku lemas. Hamid Aslami tersadar. Di tengah keributan dan keraguan semua orang, hanya satu orang yang aku tuju, dia. "Iryani." Suaranya lirih tapi jelas. "Kamu di sini?" Aku segera menghampirinya. Tapi belum sempat aku genggam tangannya, dua pria bersorban keemasan, kerabat tingkat atas, membentak. "Jangan mendekat. Ini aib." "Aib?" bisikku, mataku berair. Hamid Aslami melambaikan tangan lemah, mencoba menghentikan keributan. Tapi fisiknya belum kuat. Perawat menggiring kursi rodanya kembali ke kamar, sementara aku dihadang. "Video itu palsu. Kamu pikir bisa dapat warisan dengan akting semacam itu?" serang salah satu pangeran. Aku mencoba menjelaskan, tapi suara mereka lebih keras. Khalid maju ke depan, membela. "Saya saksi hidup. Video itu nyata. Saya yang menyimpannya atas perintah beliau sendiri." Tetapi tak ada yang peduli. Akhirnya, aku diseret keluar istana. Lagi. Kali ini lebih keras, lebih menyakitkan. Dan kali ini, tanpa janji lagi. Karena Hamid Aslami benar-benar terkurung. Dibatasi keluarga. Disekap dalam kekuasaan. Dan aku, terlempar kembali ke dunia luar, sendirian. Beberapa hari berlalu. Aku tinggal di apartemen Khalid. Tiap pagi, aku hanya bisa menatap ke arah istana, berharap ada kabar dari Hamid Aslami. Tapi semua sunyi. Hingga suatu malam, Khalid datang terburu-buru, menyerahkan sepucuk surat. Ini dari seseorang di dalam istana. Pelayan kamar pribadi Tuan Hamid Aslami. Katanya ini ditulis diam-diam. Aku merobek amplop itu dengan gemetar. "Iryani, maafkan aku. Mereka mengambil semua aksesku. Aku dijaga ketat. Aku tidak bisa berbicara bebas. Tapi aku mendengar kabar tentang video itu, dan tentang kamu. Terima kasih telah berjuang. Tapi aku mohon, jangan korbankan hidupmu demi aku. Kembalilah ke Indonesia. Jika Allah mengizinkan, aku akan menyusulmu." Air mataku jatuh tak tertahan. Kalimat terakhir menusuk hatiku, "Jika Allah mengizinkan." Kenapa rasanya seperti salam perpisahan? Aku menghabiskan malam itu menangis di atas sajadah. Ya Allah, aku harus bagaimana? Aku hanya perempuan biasa. Aku tak punya kuasa. Tapi aku mencintainya. Pagi harinya, aku memutuskan pulang. Bukan karena aku menyerah.
Tapi karena aku tahu, jika memang cintaku tulus, aku tak harus bertahan di negeri yang menolakku. Tapi sesaat sebelum berangkat ke bandara, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan pulang. Datanglah ke rumah sakit Al-Nur, lantai 5. Aku menunggumu. Hatiku bergetar. Itu pesan dari Hamid Aslami. Aku segera meluncur ke rumah sakit. Dengan menyamar sebagai keluarga pasien, aku naik ke lantai 5. Di sana, ruangan paling ujung dijaga 2 pengawal. Tapi tiba-tiba, seorang dokter wanita muncul dan memanggilku pelan. "Kamu Iriani? Ayo cepat." Aku disuruh beliau. Aku masuk melalui pintu belakang ruangan. Dan di sanalah beliau, Hamid Aslami, terbaring, terlihat lebih kurus tapi matanya tajam penuh harap. "Iriani," gumamnya. "Maafkan aku." Aku menggenggam tangannya. "Tidak perlu minta maaf. Aku hanya ingin tahu, kamu sungguh mencintaiku, atau semua ini hanya permainan?" Ia tersenyum lirih. "Kamu yang membuatku hidup kembali. Bukan obat, bukan dokter. Tapi kamu. Karena itu, aku mohon." Ia berhenti sejenak. Napasnya tersengal. Matanya tajam menatapku. "Nikahilah aku. Sekarang." Aku terkejut. "Sekarang? Di sini?" Ia mengangguk. "Kita bisa menikah secara agama dulu. Syekh Jamal, teman lamaku, akan datang malam ini. Setelah itu, aku akan umumkan ke dunia bahwa kamu istriku. Meski aku harus kehilangan semua hak waris, tak apa." Aku menunduk. Air mataku jatuh ke tangannya. "Kalau kamu yakin, aku pun yakin." Malam itu, dalam ruangan rumah sakit, hanya disaksikan 2 orang, Khalid dan Syekh Jamal. Kami melangsungkan akad nikah sederhana. Dia mengucap ijab kabul dengan suara lemah, tapi penuh keyakinan. Aku resmi jadi istri Hamid Aslami. Tapi malam itu juga, pintu ruangan dibuka paksa. Beberapa pria berseragam putih masuk. Di belakang mereka, sang pangeran berdiri dengan mata merah membara. "Kalian tidak bisa menikah tanpa izin kerajaan." Tapi Hamid Aslami, dengan seluruh sisa tenaganya, berkata lantang, "Kami sudah sah di hadapan Allah." Besok paginya, dunia gempar. Hamid Aslami mengirim video pengakuan ke media lokal dan internasional. Dalam video itu, dia menyatakan bahwa dia telah menikah dengan TKW asal Indonesia bernama Iriani Maulida. Dia mengakuinya sebagai istri sah dan mengatakan siap kehilangan seluruh hak sebagai pewaris tahta jika cinta itu dianggap melanggar aturan. Komentar bermunculan. Media-media besar seperti Arab News, Al Jazeera, hingga BBC mulai mengangkat kisah kami. Sebagian memujinya sebagai bentuk cinta sejati, tapi banyak juga yang menganggapnya memalukan. Keluarga kerajaan murka. Mereka langsung mengumumkan bahwa Hamid Aslami akan dicabut dari semua jabatan keluarga dan hartanya dibekukan. Aku menangis. Bukan karena kehilangan kekayaan, tapi karena dia kehilangan semua demi aku. "Kenapa kamu lakukan ini?" bisikku padanya di malam pertama kami sebagai suami istri. Ia menatapku lemah. "Karena aku sudah lama kaya, tapi baru sekarang merasa punya hati." Hari-hari berikutnya kami lewati di apartemen kecil, jauh dari istana. Dia tetap menjalani perawatan. Aku merawatnya sepenuh hati. Kami tidak lagi punya pelayan. Tidak ada rumah megah. Tidak ada mobil mewah. Tapi ada satu hal yang tetap kami punya. Cinta yang tidak lagi sembunyi-sembunyi. Hari-hari kami berubah drastis. Dulu aku hanya seorang pembantu di istana. Kini menjadi istri sah seorang pangeran yang telah melepaskan segalanya demi cinta. Tetapi hidup sederhana bukan berarti mudah. Di apartemen kecil, aku mengurus semua sendiri. Memasak, mencuci, merawat Hamid Aslami yang masih lemah pasca operasi. Kadang-kadang aku hampir tak percaya dengan semua yang terjadi. 1 tahun lalu, aku hanya TKW biasa yang mengelap jendela di lantai 3. Hari ini, aku menyuapi suamiku sendiri yang dulu bahkan tak berani aku tatap matanya saat membersihkan kamarnya. Tetapi hidup bersama tanpa dukungan keluarga kerajaan bukan tanpa tantangan. Hamid Aslami kehilangan akses ke rekening pribadinya. Semua aset dibekukan. Dia hanya hidup dari tabungan kecil yang disimpan diam-diam oleh Khalid. "Bagaimana jika tabungan itu habis?" tanyaku suatu malam sambil menyetrika bajunya. Ia tersenyum. "Kalau tabungan habis, kita buka kedai nasi goreng. Kau yang masak,
Aku jadi pelayannya. Aku tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena itu kali pertama kami membicarakan hidup sebagai manusia biasa. Hidup sebagai suami istri sungguhan, bukan suami istri dalam dongeng. Tetapi tawa itu tak berlangsung lama. Pagi harinya, sebuah surat datang dari pengacara kerajaan. Kami menuntut perceraian Hamid Aslami dan Iriani. Jika tidak dipenuhi, akan ada konsekuensi hukum. Tanganku gemetar membaca surat itu. Tapi Hamid Aslami hanya duduk tenang di sofa, menatap langit-langit. Aku sudah siap, katanya pelan. Aku tidak tidur semalam suntuk. Ku ketuk pintu hatinya dengan doa yang tak putus. Sementara Hamid Aslami, tetap tenang, tetap tersenyum. Dia tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tak mau membuatku panik. Keesokan harinya, kami datang ke pengadilan syariah. Suasana ruang sidang dingin. Para perwakilan kerajaan duduk berjarak, sementara aku duduk menggenggam tangan Hamid Aslami erat. Jika ingin melanjutkan pernikahan, kalian harus melepaskan segala hubungan dengan kerajaan. Tidak boleh menggunakan nama keluarga. Tidak ada hak waris. Tidak ada lagi gelar. Aku melihat wajah Hamid Aslami, dia menunduk, lalu mengangguk tegas. Saya lepaskan semuanya. Ruangan seketika sunyi. Selama saya masih bisa menyebut nama istri saya dalam doa dan sujud saya, itu cukup. Harta bisa dicari. Tapi istri seperti Iriani, hanya satu dalam hidup saya. Aku menunduk. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih. Aku bahagia. Bahagia karena tahu suamiku adalah pria yang benar-benar memilihku, bukan hartanya. Tetapi konsekuensinya tidak ringan. Nama Hamid Aslami dicoret dari semua daftar resmi keluarga kerajaan. Semua kenalan menutup akses. Bahkan dokter pribadi pun tak lagi mau menangani kondisi medisnya. Kami benar-benar sendirian. Beberapa hari kemudian, aku terpaksa menjual beberapa perhiasan pemberian lamaran untuk membayar obat dan kontrol rumah sakit. Tapi aku tak menyesal. Aku justru merasa, inilah pernikahan yang sebenarnya. Susah senang bersama. Aku mulai membuka jasa catering kecil-kecilan. Khalid membantu promosikan ke komunitas ekspat Indonesia di Jeddah. Perlahan, order mulai masuk. Hidup kami mungkin sederhana, tapi penuh perjuangan dan cinta. Tak ada lagi istana, tapi ada rumah mungil penuh doa dan tawa. 3 bulan setelah semua konflik itu selesai, pagi itu aku merasa mual. Aku pikir karena kelelahan memasak. Tapi setelah 2 hari berturut-turut pusing dan mual, aku mulai curiga. Aku membeli test pack dengan tangan gemetar. 2 garis merah. Aku tidak langsung memberitahu Hamid Aslami. Aku ingin memastikan dulu ke dokter. Tapi setelah hasil laboratorium menyatakan positif hamil, aku berdiri diam beberapa menit di depan kaca. Ya Allah, aku hamil. Dengan langkah pelan, aku kembali ke rumah. Kutemui Hamid Aslami yang sedang menyiram tanaman di balkon kecil kami. Sayang. Ia menoleh, keringat di dahinya mengilap oleh sinar mentari pagi. Kita, akan jadi orang tua. Ia terdiam. Bibirnya terbuka tapi tak berkata apa-apa. Serius? Bisiknya akhirnya. Aku mengangguk sambil menangis. Ia langsung sujud di lantai, menangis haru. Sangat lama. Aku pun ikut bersujud di sebelahnya. Rasanya seperti mimpi. Di tengah segalanya yang telah kami lewati, Allah masih menitipkan hadiah paling indah, keturunan. Hari-hari kami berubah. Perjuangan menjadi semakin besar. Tapi cinta juga makin kuat. Kami bukan lagi hanya suami istri yang bertahan dari badai. Kami kini adalah calon orang tua yang siap membesarkan anak dengan cinta dan iman, meski tanpa gelar, tanpa harta. Hari-hari itu aku isi dengan doa dan kesabaran. Kandunganku mulai membesar. Perjuangan semakin nyata. Tubuhku mudah lelah, penghasilan kami pas-pasan, dan Hamid Aslami masih menjalani terapi intensif. Tapi tak satu pun dari itu membuatku mengeluh. Aku merasa cukup. Apa kamu pernah menyesal menikahiku? Tanyaku pada suatu malam saat kami duduk berdua di balkon, memandangi bintang. Hamid Aslami hanya tersenyum dan menjawab pelan. Setiap aku melihatmu tersenyum, setiap itu juga aku bersyukur pernah pura-pura sakit. Kami tertawa. Ya, semua ini berawal dari sandiwara yang justru membuka jalan menuju kejujuran hati.
Bukan hal mudah. Tapi apa yang diperjuangkan dengan air mata biasanya berakhir lebih bermakna. Suatu malam, Khalid datang membawa kabar mengejutkan. Majelis Syura mengundangmu kembali. Bukan untuk mengadili, tapi untuk memberi kesempatan terakhir. Sebelum nama kalian benar-benar dihapus dari seluruh catatan sejarah. Aku tertegun. Apa maksudnya? Mereka memberimu pilihan. Minta maaf secara terbuka, bercerai, dan kamu bisa kembali jadi bagian kerajaan. Atau tetap bersama Iriani, tapi namamu akan dihapus total dari dokumen kerajaan, seolah kamu tak pernah ada. Hamid Aslami diam cukup lama. Lalu dia menoleh ke arahku, dan berkata lirih. Kalau harus memilih antara namaku atau anakku, aku pilih anakku. 3 hari kemudian, Hamid Aslami berdiri di depan dewan tertinggi. Tak lagi sebagai pangeran, tak juga sebagai anggota kerajaan. Hanya sebagai suami Iriani dan calon ayah dari anak dalam kandunganku. Saya tidak akan meminta maaf karena memilih cinta. Saya tidak akan menceraikan istri saya hanya untuk mempertahankan nama. Jika karena mencintai wanita yang bukan darah biru saya harus dihapus dari sejarah, maka saya relakan. Tapi tolong catat baik-baik. Saya lebih bahagia sebagai manusia biasa bersama wanita luar biasa ini daripada hidup sebagai pewaris tahta tanpa jiwa. Seisi ruangan terdiam. Kamera-kamera yang merekam pun tak berani mengganggu. Lalu, salah satu anggota dewan mengetuk meja 3 kali. Keputusan final. Nama Hamid Aslami bin Hussein dihapus dari silsilah kerajaan. Status keluarga kerajaan dicabut. Seluruh dokumentasi resmi dihapus. Terhitung hari ini, dia bukan siapa-siapa. Itu terdengar menyakitkan. Tapi saat kami pulang ke rumah sore itu, tak ada air mata. Kami menyambut pagi dengan cara berbeda. Bukan dengan pelayan, bukan dengan istana, tapi dengan secangkir teh dan suara burung. Dan kemudian, di hari ke-221 kehamilanku, datang kejutan lain. Pagi itu saat membuka pintu, aku mendapati 2 amplop di depan lantai rumah. Satu dari surat kabar lokal. Satu lagi dari Kedutaan Besar Indonesia. Yang pertama adalah undangan. Aku dan Hamid Aslami diundang menjadi narasumber dalam seminar keluarga lintas budaya yang diselenggarakan oleh LSM Internasional. Kisah kami ternyata telah menginspirasi banyak pasangan dari kalangan berbeda. Yang kedua lebih mengejutkan. Dengan ini, pemerintah Indonesia mengangkat Iriani Maulida dan suaminya sebagai duta kehormatan untuk isu pekerja migran dan keluarga multikultural. Tanganku bergetar. Setelah sekian lama merasa dibuang dan dilupakan, akhirnya ada negara yang mengakui kami. Bukan karena gelar, tapi karena ketulusan. Sebulan sebelum persalinan, Hamid Aslami mulai membacakan doa-doa menjelang kelahiran setiap malam. Dia bahkan belajar menjadi bidan dadakan lewat video YouTube. Katanya, kita harus siap kalau kamu melahirkan mendadak. Ternyata itu bukan bercanda. Hari itu, saat aku tengah mencuci sayuran di dapur kecil kami, perutku mendadak sakit luar biasa. Air mengalir tumpah di lantai. Aku langsung tahu, waktunya tiba. Dengan panik tapi tanggap, Hamid Aslami mengangkatku ke mobil dan membawa ke klinik terdekat. Sepanjang jalan dia membaca Al-Fatihah dan zikir keras-keras. Padahal tangannya gemetar. Aku di sini, sayang, aku di sini. Setelah perjuangan beberapa jam yang luar biasa berat, tangisan pertama itu terdengar. Dr. Aim, laki-laki. Sehat dan kuat. Aku menangis, tak bisa berhenti. Hamid Aslami pun menangis, dan langsung memelukku dengan peluh bercampur air mata. Terima kasih, telah melahirkan bagian dari diriku, dan seluruh hidupku. Anak itu kami beri nama, Mikail Ar-Rahman. Gabungan dari nama malaikat pembawa rezeki, dan sifat Allah yang maha pengasih. Hari itu, tak ada karpet merah. Tak ada bunyi genderang istana. Tapi di rumah sakit sederhana, kami menyambut pangeran kecil dengan segenap cinta. Kami mungkin bukan bangsawan, tapi kami adalah keluarga yang penuh martabat. 2 bulan kemudian, kami berdiri di atas panggung di seminar internasional, membagikan kisah kami. Ratusan orang dari berbagai negara berdiri dan bertepuk tangan. Aku melihat wajah Hamid Aslami, dia memeluk Mikail kecil, lalu menatapku penuh haru. Dulu aku pura-pura sakit untuk mendapatkan perhatianmu. Sekarang aku sehat sepenuhnya, karena kamu benar-benar menyembuhkanku.
Kisah ini bukan tentang kemewahan, bukan tentang tahta, bukan juga tentang drama kerajaan. Ini kisah tentang seorang perempuan biasa dari Jakarta yang karena kejujuran dan kesetiaannya mengubah hidup seorang pangeran selamanya. Jika kamu bertanya, apa pelajaran dari semuanya? Maka jawabanku sederhana. Kadang cinta hadir lewat cara yang tak biasa, tapi cinta yang tulus selalu menemukan jalannya. Dan hari ini, aku, Iriani Maulida, bukan lagi hanya seorang mantan TKW. Aku adalah istri, ibu, dan cinta sejati dari seorang pria yang pernah punya segalanya, lalu memilih kehilangan semuanya demi satu hal, aku.